Agar Anda mendapatkan informasi video terbaru saya lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Tanya ya, mungkin bisa juga lewat chat. Kalau mungkin memang harus ditanyakan langsung nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan secara bergantian ya, supaya semua mendapatkan bagiannya. Nah, untuk waktunya akan diberikan sepanjang kira-kira 60 menit ya, Pak Wangse ya. Oh, sampai 80. Ya. Ya, baik, itu yang disampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, minta tolong supaya ini bisa dipublikasikan. Kita sudah ada forum namanya Biblikos ya. Nanti Anda bisa lihat di sana untuk rekamannya. Ini sudah sampai tahap yang keempat ya hari ini ya. Yang 1, 2, 3 sudah dilampirkan di biblikos.com. Silakan dilihat ya. Mengenai untuk belajar ini sangat bagus sekali supaya memperlengkapi kita di dalam pelayanan masing-masing. Saya percaya Tuhan berkarya lewat kita semua supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, silakan Pak Wangsun. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke pelajaran keempat. Itu kata sifat, saya akan mengajarkan ada atributif, kemudian predikatif, dan substantif. Nah, itu apa? Mari kita masuk. Oke, untuk review sedikit, karena ini ada hubungannya dengan kata benda, Bapak Ibu nanti silahkan untuk mempelajari kembali pelajaran 2, kata benda deklensi 2. Sekali lagi, ini nanti ada 3 deklensi, saya baru memakai satu contoh saja deklensi kedua, yaitu bentuk maskulin. Kemudian di sini ada nanti, kalau kata benda itu memiliki 3 unsur, memiliki kasus, memiliki gender, dan jumlah. Maksudnya apa? Anda lihat di sini. Kalau belakangnya os, itu gendernya laki-laki, maskulin. Terus tapi tunggal. Nah kalau hi, itu maskulin, jamak. Nah kalau kasus, Anda lihat di sini. Kalau on itu sebagai akusatif. Kalau u dia jadi genetif, tunggal. Kalau on itu jadi genetif, jamak. Kira-kira seperti itu ya. Ini merefreshing saja. Nah, nanti kata benda ini memiliki yang namanya itu artikel. Nah, artikel ini setiap nominatif punya artikelnya sendiri yang tunggal ho. Kalau yang jamak bacanya hi. Jadi kata tanda koma terbalik itu ada hembusan h. Jadi bukan o tapi ho. Kalau ini komanya koma itu bacanya o. Paham ya? Jadi ada tanda koma ini terbalik berarti tambahin ho, tambahin h. Nah, jadi dia ini punya 8. Punya 8 artikel. Oke. Nah, sekarang kata sifat itu sama persis. Jadi nanti Bapak Ibu gini ya, kalau Bapak Ibu satu hari nanti menggunakan kata benda, terus digabung dengan kata sifat, maka kata benda tadi itu harus mempunyai kasus yang sama, mempunyai gender yang sama, mempunyai jumlah yang sama. Jadi unsurnya 3 ini harus sama. Saya kasih contoh langsung aja di sini. Coba perhatikan di sini. Ini saya kasih contoh di sini. Pakai kata agatos. Nah, agatos ini kalau maskulin agatos, akusatifnya itu agaton, kemudian genetifnya agatu. Agatos ini kalau belakangnya os itu maskulin, kalau perempuan jadinya agati. Kalau netral jadinya agaton. Kenapa dibuat 3 semua ini? Karena nanti dia waktu mendampingi kata benda, maka dia harus sepadan. Kalau laki, kata sifatnya harus ganti laki. Kalau perempuan juga perempuan. Kalau netral, harus ganti netral. Nah, kalau dia itu tunggal, harus tunggal. Kalau dia itu jamak, harus jamak. Kalau bentuknya akusatif, harus pakai akusatif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini saya kasih dua kata. Yang ini dari maskulin, pakai hi sama on. Tapi nanti ada contoh yang kedua ini. Ini aksios, bacanya ini aksios. Lihat tanda komanya ini kan koma biasa kan, berarti nggak tambah h. Bacanya aksios. Aksios ini artinya itu layak, pantas. Itu kata sifat. Nah, kalau perempuannya, perhatikan di sini,
Femininnya jadi aksia. Padahal yang di atas ini pakai i, pakai ita, agati. Tapi untuk kata ini aksia. Nanti ada lagi yang lain, saya masih kasih contoh 2 dulu. Karena saya mau ngajarkan prinsip-prinsipnya dulu. Nanti untuk pendalamannya di kelas yang di atasnya. Ini baru bentuk dasar ya. Nanti di intermediate baru saya ajarkan yang lebih lengkap lagi. Ini Anda bisa baca sederhana dulu. Oke? Nah, sekarang saya kasih contoh sekarang. Perhatikan di sini. Kata benda, kalau dia itu hologos, maka kata sifatnya harus pakai ho agatos. Harus sama. Lihat, di sini os, di sini juga os, di sini ho, sini juga ho. Sepadan berarti. Maka harus sepadan dengan kata benda itu dalam hal kasus, gender, dan jumlah. Lihat, logos ini artinya adalah firman, tunggal, bentuknya maskulin. Jadi bentuknya nominatif, maskulin, tunggal. Nah, kata sifatnya juga harus nominatif, maskulin, tunggal. Jadi nggak mungkin logos ini pakai agatu, nggak boleh. Jadi pasti sama ini. Lah kalau nanti pakai to logo yang datif ini, maka dia harus pakai yang ini, to agato. Artinya apa? Artinya adalah firman yang baik, ini juga firman yang baik. Semuanya firman yang baik, tapi beda-beda. Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kalau enggak firman yang baik maksudnya arti katanya firman yang baik. Ini firman, artinya, ini baik, ini kan kata sifat artinya baik, agatos. Nah, ini logos artinya firman. Nah, kalau digabung jadinya firman yang baik. Halo? Oke ya? Sudah? Kata sandangnya itu harus sesuai pemakaiannya gitu Pak ya? Sama, harus sama. Ini saya bilang sepadan. Lihat, perhatikan kata sepadan. Sepadan itu berarti, kalau sandangnya ho, di sini juga ho. Kalau di sini ton, di sini juga ton. Hologon enggak bisa ya gitu Pak ya? Gimana? Ya, hologos ya. Enggak, harus hologos. Hologon enggak bisa, kalau logon pakai ton logon. Oke. Jadi enggak bisa kalau ho itu jadi hologon enggak bisa ya? Enggak bisa. Hologos, ya. Harus hologos ya. Nah, Master, ya. Itu kalau dalam satu kalimat kata bendanya dulu baru kata sifat, terbalik itu, atau kata sifatnya dulu baru kata benda? Enggak ada masalah. Dalam bahasa Yunani mau dibulak-balik, ditukar-tukar, dipindah-pindah enggak masalah, Pak. Artinya sama. Nanti saya jelaskan. Oke ya. Oke, saya teruskan dulu. Nah, ini saya kasih sekarang, Pak. Agak banyak. Kata benda saya kasih maskulin hologos. Ini katakan yang lain. Ini archi. Archi itu artinya permulaan, Pak. Permulaan itu perempuan, Pak. Makanya pakai i. Logos itu laki-laki, tapi archi itu perempuan, tapi ergon pekerjaan itu netral. Jadi dalam bahasa Yunani, kata benda itu mempunyai gender. Bukan manusia saja, Pak. Kalau kita kan cuma manusia, ada laki dan perempuan. Betul kan? Dalam bahasa Inggris, itu cuma he, she, it, itu ada gendernya. Tapi kata benda yang lain, itu tidak ada gendernya, Pak. Jadi misalkan kuda, itu nggak ada gendernya. Tapi kalau Bapak belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu semua ada gendernya. Misalkan dalam bahasa Ibrani, kuda itu sus. Itu bentuknya kalpervek, orang ketiga, maskulin tunggal. Kalau dijadikan bentuk jamak, jadinya susim. Kuda laki-laki, kuda-kuda. Nah kalau dibuat perempuan, jadi susah. Itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya jadi susot, di belakangnya ot. Itu kuda-kuda perempuan. Nah kalau di dalam bahasa Yunani, beda lagi. Cara memasangkannya. Nah ini hari ini kita mau belajar bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani ya. Nah lihat ya. Sekarang saya mau tanya, misalkan pakai yang di sini. Tis agatis. Nah, kata bendanya yang mana? Kata bendanya. Ini kan kata sifat. Yang mana? Tis arkis, Pak. Tis arkis. Harus yang ini. Jadi nggak boleh pakai misalkan di sini. Lo kan sama ini, sama-sama ini. Pakai tu logu. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena bukan dari kata sifat diikuti kata benda, tapi dari kata benda dicarikan kata sifatnya. Jadi kalau nanti di sini saya pakai ton logon, ya, maka di sini saya harus pakai yang ton. Nggak bisa pakai yang perempuan, harus pakai yang laki. Paham ya? Nah, kalau nanti bentuknya apapun juga harus sepadan. Jadi kalau maskulin ke maskulin, kalau
feminin ke feminin, netral ke netral. Kemudian tunggal harus ke tunggal. Kalau nominatif, cari yang nominatif. Kalau yang genetif, cari yang genetif. Oke, kira-kira itu ya. Kita langsung coba saja. Nah, ini saya cobain sekarang. Penggunaan kata sifat. Nanti dibagi 3 macam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama itu atributif. Perhatikan atributif. Atributif itu kata sifat didahului artikel dan punya kata benda yang sepadan. Lihat. Jadi kalau ada kata sifat dan kata benda yang sepadan, tapi kata sifatnya itu ada artikelnya. Nah, di sini Anda lihat. Ho antropon, ho agathos. Kata sifatnya yang mana? Yang hitam atau yang merah? Merah. Merah kan? Nah, yang merah ini agathos ini artinya baik. Anthropos artinya manusia. Nah, karena dia ini kata sifatnya punya artikel, maka penerjemahnya orang yang baik. Belakangnya boleh dikasih itu. Boleh tidak? Orang yang baik itu. Ya, jadi O ini dibaca yang. Jadi orang yang baik. Nah, sekarang kalau dibalik. Ho agathos anthropos. Anthroposnya tidak ada ho-nya lagi, hilang ini, Pak. Agathosnya di depan. Bacanya bagaimana? Sama saja. Orang yang baik. Orang baik. Jadi yang anthropos ini ada itunya, ada ho-nya nanti diterjemahkan itu. Kalau tidak ada, orang yang baik gitu saja, Pak. Nah, mau ditukar agathosnya di depan atau di belakang nggak masalah. Yang penting Bapak lihat, kata sifatnya ada artikelnya atau tidak. Kalau ada artikelnya, artinya yang. Paham? Nah, yang kedua, predikatif. Kata sifatnya tidak punya artikel, tapi punya kata benda yang sepadan. Contohnya ini. Ho anthropos agathos. Nah, saya tanyaan saya. Agathosnya punya nggak artikel? Tidak. Tidak punya kan? Nah, yang di bawah juga tidak punya. Maka terjemahannya orang itu adalah baik. Jadi terjemahannya adalah. Bukan yang, tapi adalah. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana kalau sekarang substantif? Kata sifat berartikel dan tidak punya kata benda yang sepadan. Lihat, dia sendirian. Kata sifat saja, tapi tidak punya kata benda. Maka diterjemahkan yang atas ini, orang baik itu, kalau yang di bawah orang-orang baik itu. Jadi lihat ya, kata ini nanti di dalam Alkitab banyak sekali dipakai. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, sebelumnya predikatif, perhatikan. Terjemahnya pakai kata apa ini? Adalah. Nanti ada lagi dengan menggunakan kata kerja, artinya sama. Nah, coba dilihat di sini. Ho anthropos estin agathos. Yang di predikatif tidak ada kata estin kan? Tapi terjemahnya sama. Orang itu adalah baik. Nah, dibalik agathos estin ho anthropos artinya juga sama. Dalam bahasa Yunani ditukar-tukar tempat tidak masalah. Oke, sekarang kita coba soal-soalnya Pak ya. Mari kita coba sekarang. Lesson 4 kita coba sekarang. Lihat. Ini ada kalimat ho agathos anthropos agapatus adelphus aptu. Anda lihat. Di sini yang saya kasih warna kuning itu ada kata sifat ho agathos, ada kata anthropos. Artinya apa ini? Adalah atau yang? Adalah. Dari mana taunya? Tidak ada artikel tidak dua artikelnya. Satu aja. Orang yang baik, Pak. Karena ada artikel ho di agathos. Betul, di kata sifat. Di kata bendanya tidak ada, tidak penting. Yang penting dilihat sekarang kata sifatnya. Kata sifatnya ada artikel atau tidak. Nah, kata sifatnya ini apa? Agathos kan? Agathos punya enggak artikel? Punya, Pak. Punya. Maka terjemahnya dia menjadi orang yang baik. baik. Sudah selesai. Nah, saya tidak ajarkan ya, karena kita lagi fokus di sini. Tapi kalau saya langsung terjemahkan jadi begini. Agapa, dia sedang mengasihi. Jadi dianya diganti dengan orang yang baik. Orang yang baik sedang mengasihi
saudara-saudara laki-lakinya. Bentuknya ini jamak. Oke? Tapi karena saya tidak mengajarkan ini, Anda cuma saya ajarkan depannya saja biar familiar dulu. Orang yang baik. Oke ya. Tapi saya kasih di sini jawabannya sekalian. Sedang mengasihi saudara laki-lakinya. Nah, up to ini nya. Oke. Sekarang Anda lihat. Hi agati adelphi. Artinya apa? Pakai yang atau adalah? Yang. Kenapa? Saudara perempuan yang baik itu. Ya. Tunggal ya. Ini tunggal ya, lihat ya. Ini masih tunggal. Saudara perempuan yang baik. Oke. Nah, terus ini ada apa ini? Sedang mengasihi saudara laki-lakinya. Nah, nya ini nya perempuan ini Anda lihat. Karena yang mengasihi perempuan. Betul enggak? Ya. Yang mengasihi perempuan, maka di sini perempuan. Nah, yang di sini laki, ya, maka dia pakai up to. Up to itu laki. Nanti ini belum saya ajarkan, nanti saya ajarkan. Ini sekedar Anda tahu. To, agaton, pedion. Nah, ini dari gendernya maskulin, feminin, atau netral? Netral. Maskulin, netral. Dari mana taunya? Nah, lihat di sini. To, agaton. Nah, to ini netral, betul kan ya? Lihat di sini. Oke. Nah, kalau sudah tahu, kan gampang kan? Tinggal lihat. Berarti ini bentuk netral. Jadi terjemahnya apa ini? Anak yang baik itu. Anak yang baik itu. Anak yang baik. Itunya tidak ada, Pak. Kalau ada to-nya, baru to pedion, baru pakai itu. Oh, iya, ini benar. tidak ada Anak to-nya. yang baik. Oke ya. Oke. Anak yang baik. Yang baik. Nah, sedang mengasihi saudara-saudara. Nah, ini laki apa perempuan ini? Ini perempuan ini. Tapi jamak. Saudara perempuannya. Oke. Nah, Anda lihat. Loh, ini kok pakai up to? Anda lihat di sini sekarang. Ya. Lihat di sini. Antara maskulin pakai to dengan netral to sama enggak? Sama. Makanya kenapa di sini pakai to juga seperti maskulin. Karena netral sama maskulin bentuk genetifnya sama. Oke? Nah, dan nomor 4. Bagus. Di sini ada kata ho anthropos agapa tus agatus adelphus. Yang saya kasih warna kuning itu yang bentuk kata benda dan kata sifat. Kata bendanya adelphus, saudara-saudara laki-laki. Sedangkan, nah lihat di sini. Karena ini us, di belakangnya us, maka di sini juga harus pakai agatus, betul nggak? Iya. Nah, di sini kata sandangnya, artikelnya harus pakai us juga. Semua sama. Anda lihat di sini. On. Nah, di sini kalau ditambahin jadi juga to, pedion. Di sini juga hi agati, kalau di sini pakai kata sandang juga pakai hi. Sama persis, semuanya sama persis. Jadi, itu yang saya namakan sepadan. Oke? Nah, sekarang gimana terjemahnya sekarang? Orang itu sedang mengasihi. Nah, perhatikan di sini. Orang itu sedang mengasihi. Nah, sekarang belakangnya apa? Yang warna kuning ini. Tus agatus adelphus. Sedang mengasihi siapa? Saudara-saudara laki-laki. Nggak ada nya. Nya mana? Nggak ada aftunya. Maka saudara laki-laki yang baik. Jadi terjemahnya ini saudara-saudara laki-laki yang baik terjemahnya. Bukan adalah. Oke, nomor 5. Kita cepat ya. Ini masih mudah ini.
Lihat di sini. Ho anthropos u plana tas agatas adelphas. Ini saya baru belajarin satu kata agatas sama adelphas. Itu saja sudah berubah-berubah banyak, betul nggak? Nah, yang depan dulu, yang warna merah ini saya kasih warna hijau ini. Saya terjemahkan dulu ya di sini ya. Orang itu tidak menyesatkan. Oke, ini saya kasih ini dulu. Saya tidak mengajarkan, tapi biar Bapak Ibu sekedar tahu dulu aja ya. Tidak menyesatkan. Nah, ini saya kasih warna hijau. Nah, sekarang yang kuningnya bagaimana? Menyesatkan. Ini laki apa perempuan? As, belakang as. Perempuan. Ya, maka jadi yang ini. Saudara perempuan yang baik. Nah, semuanya pakai yang ini, pakai yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Enggak ada itunya, Pak. Karena di sini tidak ada. Di kata bendanya tidak ada artikelnya. Kalau ada artikelnya boleh tambah itu. Nah, sekarang contoh Alkitab. Mari kita baca Alkitab kita. Anda boleh baca bahasa Indonesia. Markus 14 ayat 12. Keti proti hemra ton atsimon. Nah, terus ada lagi legusin aftu himatite aftu. Ini panjang, tapi saya tidak baca semuanya ya. Kenapa? Buat contoh kita yang lain ini belum belajar, maka yang warna hitam tidak saya terjemahkan. Kita belajar yang warna merah saja, karena yang warna merah ini dalam jangkauan pelajaran kita. Nah, sekarang lihatnya. Keti proti hemraton atsimon. Atsimon ini artinya roti, tapi roti yang tidak beragi. Kalau roti beragi namanya artos. Ya. Artos. Nah, ini atsimos. Nah, bisa begitu ya. Jadi atsimos dari bentuk. Nah, karena bentuk on ini, lihat on ini, Anda perhatikan di sini. Berarti bentuknya apa dia? Genetif jamak. Genetif ini bukan akusatif, ini genetif jamak. Lihat, on ini. T-O-N. Betul kan? Nah, semuanya sama ini. Bentuk jamaknya semua tidak ada yang berubah, mau laki, mau perempuan, mau netral, semuanya sama. Maka di sini kita lihat sekarang di sini. Nah, karena dia on, berarti ini apa? Genetif bentuknya. Nah, saya mau tanya sekarang, lihat. Ti proti hemera. Kata sifatnya yang mana? Hemera itu hari, proti itu yang pertama. Ini proti itu pertama, proto. Tahu kata-kata proto kan? Proto itu pertama dalam bahasa Yunani. Nah, ini pertama, ini hari pertama. Nah, yang ada artikelnya, kata sifatnya atau kata bendanya? Kata sifat, Pak. Kata sifatnya yang mana ini? Hemera atau proti? Proti, Pak, proti. Proti ya, yang pertama ya. Hari itu kata benda, proti itu kata sifat. Nah, yang ada kata sifatnya, berarti terjemahnya apa ini? Terjemahnya. Hari itu. Yang pertama. Karena pakai yang dia, betul kan? Nah, ini yang hijau ini sudah ketemu hari yang pertama. Tugas kita ini sudah selesai. Ya, hari yang pertama. Terus gimana nih? Ton atsimon legusin. Nah, ton atsimon roti tidak beragi. Jadi maksudnya itu kalau pakai ke dan pada hari pertama roti tidak beragi, maksudnya gitu loh. Hote to pascha etion, tapi saya tidak terjemahkan. Kita terjemahkan di sini aja karena ini ada hubungannya. Legusin afto himatite aftu. Nah, yang di sini saya terjemahkan gini ya. Legusin, ini saya kasih koma. Mereka sedang mengatakan, betul nggak? Legusin, ingat nggak kemarin saya belajarin kata kerja. Usin adalah mereka, bentuknya sedang, ini PAI, present aktif indikatif. Berarti legusin ini terjemahnya mereka sedang mengatakan, betul kan?
Terus saya tanya sekarang, merekanya ini siapa ini merekanya ini? Ada nggak di sini? Ada. Para murid, Pak. Ini himatite, bacanya himatite aptu. Murid-muridnya. Tu ini adalah kepemilikan. Lihat di sini. Bentuk U. Nah, lihat. Genetif. Betul kan? Ya. Jadi miliknya siapa? Ya miliknya Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi berarti ini murid-muridnya ini menggantikan kata mereka. Mereka ini saya coret diganti dengan muridnya sedang mengatakan aptu ini bentuk datif. Berarti kalau gitu kepadanya. Nah, asalnya cuma nya, tapi karena datif ditambahin kata kepadanya. Kira-kira seperti itu. Paham nggak sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Saya kasih contoh yang kedua sekarang. Yohanes 17 ayat 3. Ada kata hafti de estin hi eonios soi. Nah, hina ginos kosin seton monon alitinon teon kehon apestilas Yesun Kriston. Kalau pakai hi, di sini belakangnya i. Betul kan? Iya, feminin. Feminin kan? Tapi kenapa yang di sini dia di sini pakai hi, artikelnya hi, tapi di sini pakai enggak eonii, enggak begitu kok eonios, kok pakai maskulin. Kenapa? Maskulin dia. Nah, ini nanti namanya banci. Nanti ada yang banci ya. Jadi di sini nanti itu bentuknya os, tapi dia sebetulnya perempuan. Nanti sebaliknya ada yang bentuknya perempuan, tapi laki-laki sebetulnya. Nah, karena dia itu, kalau ini kebetulan perempuan, betul-betul perempuan kan. Tapi nanti di sini ada yang modelnya laki-laki, misalkan di sini misalkan odos. Nah, odos itu jalan, itu perempuan, pakai hi, tapi di sininya pakai os. Nah, nanti di sini di sini pakai ho, tapi pakai perempuan, matitis misalkan, murid-murid, itu perempuan. Tapi pakai ho. Nanya Pak, kalau os itu nggak selalu maskulin, Pak. Nggak selalu. Ya, nggak selalu. Karena nanti ada yang feminin juga pakai os. Bisa juga, Pak ya. Bisa juga. Nanti ada lagi. Osnya itu nanti di sini, Pak. Osnya nanti di genetif, Pak. Di genetif sini bukan pakai tu, bukan pakai tis, pakai ini, tapi pakai os. Belum belajar sampai ke sana. Belum sampai ke sana, sekarang belajar yang ini dulu ya. Nah, nanti kalau saya campur jadi satu ruwet, ini dulu dipelajari. Nanti setelah ini paham, saya tambahin lagi perbedaannya apa. Oke? Nah, oke, kalau sudah sekarang kita jawab di sini. Kita jawab sekarang hi eonios soi. Nah, saya tanya, yang ada kata artikelnya ini yang mana? Kata sifat atau bukan? Kata sifat kan? Eonios kan kata sifat kekal kan? Jadi artinya apa? Hidup yang kekal. Yang kekal. Nah, ini di dalam ayat ini ada kata-kata inilah hidup yang kekal. Nah, itu jadinya. Hafti de estin hi eonios soi. Nah, kira-kira jadinya seperti ini terjemahannya. Wahyu 2 ayat 4. Lihat. Ala echo kata su hotitin agatin su tin protin afikes. Saya terjemahkan dulu, karena yang kita mau pelajarin cuman ini saja. Yang kita mau pelajarin cuman kata-kata ini. Nah, yang saya kasih warna hijau. Oke? Ini yang mau saya pelajarin, nah yang ini tidak. Nah, kata Allah artinya tetapi, echo kata su artinya aku menentangmu. Oke? Hoti sebab. Jadi tetapi aku menentangmu sebab. Nah, di sini sekarang kita cari di sini. Tin agapin su tin protin afikes. Nah, ini kata kerja ini, afikes ini. Dari kata afimi artinya meninggalkan. Left. Jadi kata left meninggalkan itu begini, Pak. Anda ikut di grup saya, terus Anda keluar, itu namanya itu meninggalkan, itu afikes. Paham, Pak? Bisa paham ya? Ya. Jadi kata meninggalkan itu afikes itu seperti Anda ikut grup, setelah gitu kamu keluar meninggalkan itu namanya afikes. Nah, sekarang meninggalkan apa? Di sini ini ada dua ini, agapin
kasih. Kasih. Sedangkan di sini protein pertama. Tapi dua-duanya bentuknya apa ini? Pakai tin ini. Lihat di sini. Pakai tin apa? Akusatif. Dia objek. Jadi tin. Nah, karena dia di sini pakai tin, di sini juga pakai tin akhirnya. Nah, di sini lihat di sini ya. Tin agapin, tin protein. Nah, kalau saya terjemahkan, jadinya begini. Kata bendanya yang mana ini? Kasih kan? Agapin. Agapin kan? Nah, yang di sini protein kata sifatnya. Karena kata sifatnya mempunyai artikel, maka terjemahnya pakai yang atau adalah. Yang, karena kata sifatnya punya ini. Maka terjemahnya jadi apa? Kasih yang mula-mula atau yang pertama. Tapi karena di sini disisipin kata su, kamu, maka jadi kasihmu yang mula-mula. Maka di sini saya terjemahkan total semuanya jadi, tetapi aku sekarang menentangmu sebab kamu telah meninggalkan kasihmu. Nah, kata meninggalkannya ini, kamu telah meninggalkan, perhatikan di sini, kamu telah meninggalkan, itu terjemahan kata afikes. Jadi satu kata afikes ini terjemahnya kamu telah meninggalkan. Bentuknya auris, aktif, indikatif, orang kedua, tunggal. Saya belum mengajarkan ini kan, bentuk auris kan. Nanti aja. Saya karena mengajarkan Anda sekarang, ini loh. Kasih yang pertama. Nah, tapi karena ada su, maka ditambahi mu. Nah, di sini ada kata mu, ini tambahan. Jadi yang kalau tidak ada kata su-nya, berarti kasih yang pertama atau yang mula-mula. Tapi karena ada su, maka jadi kasihmu yang pertama. Sudah dapat berapa ayat ini? Mau habis ini? Oke. Nah, sekarang saya itu mau mencoba latihan yang kedua. Anda lihat di sini. Ini diterjemahkan yang juga Anda lihat. Ho hagios angelos. Lihat. Artinya apa ini? Angelos itu adalah malaikat, hagios itu adalah suci. Gimana? Kudus. Malaikat yang kudus. Malaikat yang suci atau yang kudus. Nah, kemudian ada di sini. To pisto lao. Gimana ini? Lao itu bangsa, pisto itu percaya. Tapi bentuknya datif, kepada. Berkata kepada bangsa yang percaya. Ya, betul ya. Jadi berarti malaikat yang kudus sedang berkata jadi malaikat yang kudus sedang mengatakan atau berkata kepada, karena datif kan? Itu datif ya? Kepada apa? Kepada bangsa yang percaya atau orang percaya ya. Orang yang percaya. Ini people kan, orang-orang. Oke, sudah tahu ya. Nah, sekarang coba yang ini. Bagaimana ini? Ho pistos laos, berarti apa ini? Orang yang percaya. Ya, orang yang percaya sedang membaca. Nah, ini yang hitam ini sedang membaca ini. Oke. Sedang membaca. Kitab yang suci. Ini kitab, ini suci. Tapi karena di sini ada artikelnya, maka dia pakai apa? Kitab yang suci. Yang suci. Nah, ini menerjemahkan, Pak. Kita tidak menafsir loh ya. Nggak boleh ditambah-tambahin. Caranya begitu. Dapat ya? Oke, saya kasih contoh lagi yang ketiga. Gimana ini? Orang-orang malaikat yang suci. Malaikat ini jamak apa tunggal?
Malaikat, Oh, malaikat. malaikat-malaikat, Pak. Nah, malaikat di sini dilihat ini. Belakangnya pakai oi. Betul kan ya? Berarti dia jamak. Ya. Oke. Iya. Kalau gitu Jamak. malaikat Malaikat. malaikat yang suci, suci Yang kudus. Yang ya. suci. Terus masuk. ini dulu, dikasih dulu yang warna ini. Saya kasih warna hijau ini. Oh, iya. Ya. Sedang. Berada. Jadi yang hijau ini sedang berada. Sedang adalah kan? Sedang adalah itu sedang berada. Yang saya hijau ini. Kemudian ento urano. Di dalam. Langit. Di dalam. Bait. Bait suci. Dalam surga ini Pak. Bukan Langit, bait suci. Pak. Surga. Langit surga. itu. Oh iya, Surga. surga ya. Surga itu. Surga itu. Nggak pakai itu, Pak. Bisa pakai itu Pak. Karena ada ini, ada tonya ini. Oh, Ya, nggak pakai iya. itu. Ada artikelnya. Oke. Nah, jadi ini ento urano. Dalam. Oke ya. Jadi ento urano. Ento di dalam. Ya, tahu sudah ya. Urano itu kan bisa surga, bisa langit ya. Ya, bisa surga, bisa langit. Nah, oke, sudah ya. Apakah? Sekarang yang nomor 4. BLPT. Oh, pertanyaan. Ya. Karena pertanyaan, apakah kalian sedang? Nah, sekarang belakangnya yang hijau ini apa? Sedang. Tus hagius angelus. Bentuknya jamak, sama-sama jamak ini kata sifatnya hagius ini suci jamak. Yang ini juga malaikatnya juga jamak, sama-sama usnya. Dan kata sifatnya ada artikel. Berarti terjemahnya apa? Apakah kalian sedang? Malaikat Kudus. Malaikat yang suci. Yang suci. Sudah. Yang suci. Suci. Oke. Apakah kalian yang Sudah. mengatakan? Nah, sekarang coba kita kerjain sekarang nomor 5. Benar. Nah, ne itu artinya benar ya. Blepomen kami sedang melihat. Ini kita nggak belajar dulu ya. Kita belajar yang kuning. Melihatnya nggak dimasukin ta nomor 4 itu. Mana? Apakah kalian sedang melihat? Oh ya betul. Ini lupa. Melihat. Jadi kalau kalian K ini pakai ET. ET itu melihat. Kemarin sudah saya ajarin di dalam pelajaran yang pertama. Oke, pelajaran pertama kita sudah belajar ini kan. Saya tidak ulang. Blepomen berarti kami sedang melihat. Nah, di sini sekarang yang warna kuning. Tus hagius angelus. Jadi gimana? Malaikat yang suci. Nah, Anda perhatikan sekarang ya. Tus hagius ini sama ini ya sama kan? Enggak beda kan? Sederhana kan? Nah, sekarang kalau pakai adalah bagaimana? Nah, pakai ini sekarang. Ini adalah. Kenapa kok pakai adalah? Karena kata sifatnya ini tidak mempunyai, lihat yang kuning, tidak punya artikel. Yang punya artikel ho Kristosnya, kata bendanya. Berarti kalau tidak ada, terjemahnya jadi gimana ini? Kristus. Itu adalah layak atau pantas. Layak. Aksios ya. Aksios bacanya. Karena di nios ini dipakai os. Kan sepadan kan? Tapi dia tidak punya kata ini. Nah sekarang kalau yang kedua ini sekarang. Maria bagaimana? Maria kan kata benda kan? Sama seperti Kristus kan? Nah, karena dia itu bentuknya feminin, maka di sini juga pakai feminin di sini karena harus sepadan. Feminin. Ya. Maka di sini Maria itu adalah layak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, bagus. Nomor 3. Hi presbyteri isin aksi.
Nah, di sini ada kata kerja, di sini isin. Nah, kata kerjanya ini diterjemahkan mereka sedang adalah. Imam-imam itu boleh. Imam-imam itu ini diganti, merekanya dihapus. Adalah layak. Sedang adalah layak. Sedang adalah Oke, layak. ya. Sudah, sekarang nomor ini. Gimana nih? Isin sama lagi. Mereka sedang adalah. Gimana? Mereka sedang Ini kan perempuan kan? Saudara. Iya. Saudara-saudara perempuan itu. Ya. Gimana? Saudara perempuan itu sedang adalah layak. Apa? Saudara, sebentar, ini kan mereka kan? Mereka sedang adalah. Nah, merekanya diganti sama siapa? Saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara perempuan kan? Jadi ini diganti. Jadi saudara-saudara perempuan itu. Nah, merekanya diganti buang. Tidak ada. Sedang adalah layak. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau kata isinnya nggak ada, bagaimana terjemahannya? Kalau isinnya saya buang, nggak ada. Kalau isinnya tidak ada, gimana terjemahannya? Adalah layak. Saudara perempuan layak itu adalah. Enggak, yang ini dulu. Yang nomor 3. Kalau isinnya tidak ada, kata isinnya tidak ada. Langsung di presbiteri aksi. Imam layak. Nah, Imam itu adalah layak. Nah, jadi dia tidak punya kata kerja, tapi terjemahnya sama seperti imam itu sedang adalah layak. Nah, kalau sedang ini nggak dibaca juga sama artinya sebetulnya. Imam itu adalah layak. Jadi ada isin atau tidak ada isin, artinya sama sebetulnya. Paham? Paham ya? Oke. Nah, cuman yang satu pakai kata kerja, yang satu hanya gabungan kata benda dan kata sifat. Oke, sekarang nomor 5. Topedion aksion. Tanda tanya. Apakah anak itu adalah layak? Kenapa pakai adalah? Karena aksionnya tidak ada artikel. Betul kan? Aksion kan, ini kan kata sifatnya kan, dan dia tidak punya artikel, maka semuanya pakai adalah. Oke. Sampai 5 saja ya, yang ini tidak usah. Kita sekarang coba dari Alkitab, karena waktu kita pendek. Matius 13 ayat 16. Coba dalam bahasa Indonesia bunyinya apa? Coba Anda lihat di Alkitab Anda. Himon de makarii hi optalmi hoti blepusin keta ota himon hoti aku usin. Himon de makarii hi optalmi hoti blepusin keta ota himon hoti aku usin. Gimana? Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Itu bahasa Indonesianya ya. Nah, iya, Pak. Sekarang kita cari terjemahannya ini. Kata D ya, itu artinya tetapi. Itu selalu ditaruh di depan. Itu namanya pos positif, Pak, dalam bahasa Ibrani. Ditulisnya di nomor 2, tapi terjemahnya harus nomor 1. Itu namanya pos positif. Jadi ini kata pos positif. Tempatnya selalu di nomor 2, nggak boleh di depan. Tapi waktu menerjemahkan harus ditaruh nomor 1. Tetapi, nah, himon itu milik kalian, betul nggak?
jamak. Di sini dilihat. Himon. Oh, di sini nggak ada yang kemarin ya. Saya tidak masukin di sini. Tapi belakangnya sama-sama on. Lihat di sini. On seperti ini sudah mirip sama. Jadi kepemilikan tapi jamak. Jadi di sini lihat. Makari itu apa makari? Berkat. Sedangkan hi abtalfi itu apa? Mata. Kita punya mata kan 2 kan? Maka dibilang mata-mata. Bukan mata-mata spy, bukan ya. Artinya banyak mata gitu loh. Ini bukan spy, ingat ya. Artinya mata-mata, setiap mata itu ini satu mata, berarti kita punya 2 mata kan. Nah, itu sudah masuk mata-mata. Nah, bagaimana ini? Makari ini tuh berkat, ya. Mata-mata. Nah, ini ada kata-kata ini apa ini? Himon, milik kalian. Berarti mata-mata milik kalian. Terus sebab ada kata hoti kan? Hoti ini sebab. Blepusin. Usin berarti bentuk orang ketiga jamak mereka. Mereka sedang ada melihat. Betul kan? Dan betul kan? Sudah? Nah, yang di bawahnya di sini ada kata ke, ota, dan telinga. Bentuknya jamak, ta. Nah, kok tahu ta jamak? Dilihat di sini rumusnya. Bentuk jamak itu selalu pakai tata ini lihatnya. Ini ta. Betul kan? Berarti ta ini jamak. Bentuk jamak. Oke, kalau sudah tahu jamak. Dan telinga-telinga himon, milik kalian. Nah, milik kalian. Sebab, ada hoti lagi, sebab kalian sedang mendengar. Mereka. Sedang mendengar. Nah, ini kalian. Mereka, Pak. Oh ya, mereka. Sorry. Mereka ini ya. Mereka. Ya, sebab mereka. Betul ya, ini mereka. Nah, sebab lihat ya. Nah, kata makari ini, itu dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan berbahagialah. Betul nggak? Halo? Betul Pak, betul. Betul Tadi kan? saya baca. Berbahagialah kan? Ya. Nah, kalau saya menerjemahkannya adalah diberkati. Diberkatilah. Nah, kata-kata ini biasanya digunakan untuk diberkatilah. Artinya seperti itu biasanya ya dalam Alkitab. Nah, dalam bahasa Inggris juga dipakai kata diberkati. Jadi, tetapi diberkatilah mata-mata kalian. Karena kita tahu ini. Ini bentuknya dia itu sebetulnya jamak dia. For they, sebab mereka melihat. Nah, sama seperti dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya dia pakai apa? Sebab mereka sedang melihat. Jadi kita menerjemahkannya bagaimana? Tetapi diberkatilah mata-mata milik kalian, sebab mereka, yaitu mata-mata itu, sedang melihat. Dan telinga-telinga milik kalian, sebab mereka sedang mendengar. Ini terjemahan kaku ya Bapak Ibu ya. Saya mengajarkan terjemahan kaku. Jadi apa adanya, belum dipoles ya. Oke. Matius 12 ayat 35, mari kita baca. Ho agatos anthropos ek bali agata, ke ho poniros anthropos ek bali ponira. Coba. Dalam bahasa Indonesianya apa bunyinya? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, kita terjemahan sekarang dalam bahasa Indonesia ini ya. Ho agatos anthropos, yang ada kata sandangnya, kata sifat atau kata benda ini? Kata sifat. Kata sifat kan? Berarti kalau gitu terjemahnya apa? Orang yang baik. Orang yang baik. Ketemu kan? Ekbali itu sedang
Mengeluarkan. Mengeluarkan. Sebetulnya istilah mengeluarkan itu tidak cocok, Pak. Kata aslinya dia itu, X itu keluar, Bali itu melempar. Jadi melempar keluar. Jadi dengan sengaja dia itu, Pak. Dia mengeluarkan sifatnya itu secara sengaja. Oke ya. Nah, mengeluarkan. Sudah menerjemahkan nih. Agatha itu apa? Yang baik. Yang baik. Hal-hal baik. Hal-hal baik. Hal-hal baik. Oke. Terus yang di bawahnya dan itu dan orang yang jahat sedang mengeluarkan hal jahat. Kalau sudah, sekarang saya mau bandingkan dengan pelajaran yang ketiga. Jadi kita sudah belajar dua, Pak ya. Yang pertama tadi belajar atributif, yang kedua belajar predikatif, dan yang ketiga belajar sekarang substantif. Nah, pertanyaan sekarang, kata sifat itu bisa dijadikan kata benda, Pak. Ibu, Bapak, perhatikan. Kata sifat bisa berdiri sendiri menjadi kata benda. Kalau tidak ada kata benda yang sepadan. Nah, contohnya ini. Perhatikan di sini. Makari hi hagi. Nah, lihat perhatikan ini. Nah, di sini hi hagi itu artinya orang kudus. Jadi hi hagi ini itu dia bisa berdiri sendiri, tapi nggak ada yangnya, nggak ada adalahnya. Bisa dipahami nggak? Nah, di sini ada kata makari, diberkatilah orang-orang kudus. Jadi cara menerjemahkannya begitu. Tapi saya belum mengajarkan yang ini ya. Ini saya langsung saja karena waktunya tidak ada. Saya fokus di kata sifat yang berdiri sendiri, itu namanya substantif. Nah, sekarang nomor 2. Hipisti makari. Hipisti ini siapa? Pisti ini artinya apa? Percaya kan? Iya, Pak. Orang Jadi artinya apa? Orang percaya. Karena jamak orang-orang percaya. Percaya. Nggak boleh pakai orang-orang yang percaya ya. Karena kalau orang-orang yang percaya, dia nanti jadinya bentuk atributif. Harus ada kata bendanya. Karena pakai yang berarti ada kata bendanya. Harusnya hi pisti, hi antropi. Nah, itu baru boleh orang-orang yang percaya. Tapi karena hi antropinya tidak ada, dia jadi bentuk substantif, maka hanya orang-orang percaya. Ini sama juga, artinya juga diberkatilah. Walaupun ini makarinya di belakang, tetap di depan nanti tempatnya. Oke? Diberkatilah orang-orang percaya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nomor 3, waktunya tinggal sedikit ini, harus cepet-cepet ini. Ponirositi taidia. Poniros itu artinya jahat. Berarti orang jahat. Ya. Orang jahat. Sedang mencari. Nah, sedang mencari itu siti. Itu sedang mencari. Ini pelajaran nomor 1 ini, pelajaran pertama sudah saya kasihkan. Ya, saya hari ini ngajar yang ini. Taidia artinya hal-hal miliknya. Hal-hal kepunyaannya gitu. Hal kepunyaannya. Ya, ini saya juga belum mengajarin ya. Nanti aja, nanti kata-kata ini saya ajarin sendiri. Sekarang kita baru belajar ini. Yang warna hijau ini loh. Oponiros ini berdiri sendiri, artinya jadi orang jahat. Nah, saya hari ini ngajarkan yang ini dulu. Yang itu sambil lalu saja. Oke, karena waktunya tidak banyak, sekarang saya ingin langsung ke praktek aja. Karena kalau ada waktu nanti kita habiskan nomor 4 dan 5. Matius 13 ayat 39. Karena ini panjang, saya tidak jelaskan semua, saya ambil yang hijaunya saja. Tahu kan yang hijaunya ini? Nah, yang hijaunya ini saya ambil jadi ho ektros estin ho diabolos. Nah, ektros itu artinya musuh. Kata sifat. Sedangkan diabolos kata benda. Tapi di tengahnya ada kata estin.
Estin, dia sedang adalah. Maka jadi bagaimana? Dia sedang adalah. Nah, dianya siapa? Iblis. Sorry. Diablos. Sorry. Setan. Nah, setan. ini jadi dianya ini digantikan sama musuh itu. Musuh itu. Iya. Dalam kurung ini orang ini ya, maksudnya ya. Ya. Musuh itu. Orang itu atau musuh itu jadinya, betul kan ya? Tapi orang itu tapi musuh. Iblis. Nah, dianya dicoret, dibuang, enggak ada. Karena digantikan musuh itu kan adalah ya. Iblis. Jadi lihat, Mereka, Anda Pak. apa? Ya boleh. Musuh itu. Ya, boleh ditambahin itu boleh ya. Jadi ho de ektros ho skiras apta estin ho diabolos. Nah, ini kata menaburkan, tapi kita nggak belajar dulu yang di sini. Kita belajar ini dulu ya, yang apa namanya? Kata sifat dan kata benda. Markus 10 ayat 21. Ho de Yesus emblepsas aptu egapisen apton ke ipen aptu. NC ysteri Yupage hosa echis polison kedos tis ptochis. Nah, sampai di sini kita ambil yang warna kuning saja. Kedos tis ptochis. Nah, kata ke itu artinya itu konjungsi dan dos itu adalah asal katanya didomi, bentuk daripada auris 2, aktif, imperatif, ini kata perintah. Artinya berilah kata dos ini. Dos itu berilah. Tis antropis, tis ptochis. Nah, coba di sini. Ada tis ptochis. Hanya kata sifat, miskin. Tidak ada kata bendanya. Tidak ada orangnya. Terjemahnya apa kalau gitu ini? Miskin. Artinya apa? Berilah. Orang miskin. Karena bentuknya jamak dia di sini. Betul kan? Lah kalau saya tambahi sekarang, di sini saya kasih tambahan tis antropis di belakangnya sini. Tis antropis, tis ptochis atau saya taruh di depan di belakang. Itu. Nah, jadinya Orang-orang betul, jadinya orang-orang yang miskin jadinya. Tapi kalau ini orang-orang miskin saja, tidak ada yangnya. Karena tidak ada kata-kata benda yang sepadan, maka tidak boleh dikasih yang. Oke, dari saya sekian karena tidak ada waktu untuk menyelesaikan ini. Ya, maka Pak. saya Belum paham. akhiri saja, nanti dibelajarin lagi. Kalau ada yang kurang puas, nanti kita pelajari di tanya jawab di dalam grup. Oke? Silakan. Ya, oke lah. 1 menit saja. Ada yang mau tanya siapa? 1 menit. Saya jawabkan, Dek. Saya jelas, Pak. Jelas ya? Tampil ya, mungkin mulai 6:30 atau jam 6 ya katanya tadi. Jam ya, 6:30. Kita akan tutup 6:30 ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wangse atas penjelasan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bisa kami pakai di dalam pelayanan kami. Tolong kepada teman-teman supaya mereka boleh semakin dicerahkan, semakin mengerti bagaimana mempelajari bahasa Yunani yang baik sehingga nantinya menerjemahkan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Tuhan memberkati.